Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di desa, sebangsa dan setanah air, ya, dalam menjalani isolasi ini ada lain yaitu membahagiakan diri sendiri, berpikir hal-hal yang positif agar tidak larut dalam pikiran negatif. Saya jadi terpikir bahwasanya ini tahun ajaran baru sekolah sudah mulai, dan situasi pandemi ini masih membuat anak-anak kita sekolah harus daring. Mungkin kalau di daerah perkotaan ya tidak terlalu problem ya. Ada sih problemnya ya, karena tidak semua juga orang kota yang tinggal di perkotaan itu punya finansial yang baik gitu. Tidak semua siswa ya ekonomi orang tuanya baik gitu. Ada orang tuanya yang punya anaknya 3, 4 semuanya sekolah, dan ketika semuanya daring itu tidak semuanya punya HP gitu. Mereka harus berbagi, nunggu waktu juga gitu. Nah ini kasihan lihatnya, belum lagi kuotanya. HP-nya cuma satu dipakai oleh ayahnya, itu pun kadang ayahnya maaf ngomong jadi ojol. Nah itu situasi kalau di kota. Lantas kalau di desa bagaimana? Mungkin jauh lebih parah lagi ya. Sudah tidak semua orang punya HP, anak sekolah itu orang tuanya juga belum tentu punya HP. Seandainya ada, sama juga kasusnya, harus berbagi. Anaknya sekolah ada 3, ada 4, ada yang masih kelas 2 SD, ada yang kelas 5 SD, ada yang kelas SMP, ada yang SMA. Ini bagaimana? Sementara jam belajarnya sama, belum lagi sinyal nggak ada. Nah, ada satu ide tapi ini jika mau dilakukan, jika ini punya inisiatif, jika ini punya goodwill dari pemimpin desanya ya, atau bekerja sama-sama gotong royong berpikir. Jadi skemanya paling mudah menurut saya, ini paling mudah ya. Misalnya di dalam satu desa itu ada sekolahan SD dan atau SMP ya. Nah semua siswa itu kan belajar dari rumah, meskipun ya dibilang tingkat penyebaran COVID di desa itu dibilang tidak seperti yang ada di kota, belum tentu juga gitu. Faktanya kalau melihat data PPKM mikro ya di Smart Village itu setiap harinya selalu ada saja orang yang terpapar, ada saja orang yang meninggal, dan ini nggak main-main gitu. Tapi pendidikan tetap harus jalan. Nah sampai kapan juga kita mau kayak gini, situasi seperti ini? Dibilang force major iya, tapi terlalu lama, sudah 1,5 tahun lebih. Terus sepertinya anak-anak itu mulai kehilangan gitu, mulai kehilangan daya kompetitif, mulai kehilangan dunia sosial dan sebagainya. Nah, oke lah, sekarang kita menyikapi yang di depan mata saja. Bagaimana menyikapi anak-anak yang nggak punya akses? Bagaimana menyikapi daerah terpencil yang nggak punya sinyal? Nah, ada satu langkah secara teknologi yang bisa dilakukan, yaitu jadikanlah balai desa sebagai rumah belajar. Caranya bagaimana? Caranya adalah desa harus mau berkorban ya, melayani warganya melalui teknologi, melalui pendidikan dan teknologi. Caranya desa bisa membuat server lokal, dan itu tidak perlu mahal-mahal, cukup menggunakan perangkat namanya Raspberry saja gitu. Nah saya ambil analogi, katakanlah semua data, modul, soal dan sebagainya yang ada di sekolahan itu
kita pindahkan ke dalam server lokalnya desa. Anggap aja nih desa, ini servernya. Kita letakkan semua data sekolahan di sini, data soal, modul pelajaran, e-learning dan sebagainya. Nah, kemudian tanpa internet ya, ini kita bangun sebuah tower di sini. Towernya ini untuk memancarkan sinyalnya. Ya, nggak pakai internet ini ya, nggak pakai internet, nggak pakai kuota, nggak pakai bandwidth. Sinyal yang dipancarkan ini seolah-olah jadi hotspot. Ini kita bangun tower ini yang bisa menjangkau seluruh coverage desa kita. Nah, bagaimana kalau tidak sampai? Maka kita bisa interpolasi, kita tambahkan tiang, bisa dari bambu, dari pohon, dari apa saja untuk menangkap sinyal dari balai desa tadi. Nah, kira-kira 3 km misalnya. Nah, setelah 3 km dipancarkan lagi seputar desa kita. Jadi kalau desanya melingkar, ambil di titik tengah, kemudian sebarkan secara omnis coverage. Nah, yang titik-titik lain menangkapnya dan menyebarkannya ke seluruh RT atau rumah-rumah warga. Nah, dari sana kemudian anak-anak bisa mengakses sinyal tersebut seperti layaknya mengakses sinyal hotspot gitu ya. Jadi nanti begitu dapat sinyal, misalnya SSID-nya atau hotspotnya namanya hotspot desa B. Nah, anak-anak login ke situ, connect ke situ, kemudian keluar sebuah portal. Yang portal itu ada username dan passwordnya. Silakan menggunakan nama SD-nya dan nomor siswanya, nomor induk siswanya. Nah, setelah login, setelah terhubung, maka dia akan terbuka portal. Portal tadi itu sudah kita buatkan di server lokal. Ini namanya internet offline. Nah, setelah login, dia kebuka portal ya, portal sesuai dengan sekolahannya. Ya. Jadi dia tinggal masuk nanti. Masukkan, pilih sekolahnya apa, masuk, login. Nah, situ dia akan ketemu dengan yang namanya mata pelajaran sesuai jadwal yang ada. Bahkan di situ dia bisa melakukan chat. Mungkin kita lupa kalau kita menggunakan dulu ya, zaman dulu ada namanya Windows Net Meeting gitu kan. Itu bisa digunakan tanpa pulsa gitu ya. Yang penting ada jaringan lokal. Sebenarnya konsep WhatsApp itu sama gitu. Nah, di Android kita juga bisa lakukan hal yang sama. Nah, terus bagaimana mengaksesnya tadi siswa-siswa tadi dari rumah? Nah, di sini kerjasamanya dengan pihak sekolah, ya kan? Kita karena anak-anak harus belajar dari rumah, harus daring, tidak semuanya bisa kita akomodir. Mungkin rumah yang berdekatan dengan Pak RT bisa dibikin kelompok belajar, tapi jangan berkumpul, jangan berkerumun gitu. Nah, bisa dibuatkan satu perangkat menggunakan Raspberry. Raspberry itu sebuah perangkat komputer yang besarnya cuma seperti ini, segede ini ya, nggak lebih besar dari hard disk ya. Nah, ini bisa sebagai pengganti, bukan pengganti, justru dia lebih full power dari laptop, lebih full power dari handphone gitu. Kita buatkan, kasih layar monitor ya. Sekolah bisa, sekolah kan banyak kan di desa misalnya ya, monitor-monitor yang ada di lab yang nganggur itu pinjamkan dulu gitu, pinjamkan dulu supaya anak-anak bisa mengakses pelajaran hari itu juga, sehingga mereka tetap bisa belajar. Nah, Bapak Ibu guru dari sekolahannya atau dari rumahnya juga bisa mengajar melalui jaringan tadi, jaringan internet offline yang kita buat towernya di balai desa. Jadi balai desa sebagai pemerintah desa itu memberikan kesejahteraan di bidang pendidikan, memberi solusi kepada warganya melalui akses pendidikan. Semua modul masukkan di situ, mau sekolah SD, SMP, kerjasama kita semua. Guru-guru juga bisa akses melalui jaringan itu, sehingga mereka tetap bisa bertatap muka secara daring di lokalan desa itu. Kita membangun jaringan lokal desa gitu. Nah, kalau mau lebih gila lagi,
tadi itu kan kita sudah membangun jaringan secara lokal tanpa bandwidth ya, jadi tidak dibutuhkan biaya kuota internet harian bulanan. Nah, dari sini cukup satu ini saja ya, satu data center internet offline yang dimiliki balai desa dengan towernya kita pakai air fiber ya. Kemudian desa belilah sebuah bandwidth yang cukup lumayan baik, koneksikan di situ, maka seluruh desa yang terhubung dalam satu jaringan hotspot di desa itu dia akan terhubung dengan internet. Itu kalau mau diakses internet. Nah, begitu juga dengan materi YouTube misalnya. Ya, di desa kan ada misalnya ada PPDI ya, PPID apa PPID. Itu bisa mengambil file-file yang dibutuhkan. Kita tanya file apa yang dibutuhkan, kita download, kita masukkan di server itu. Ya, kita jadikan e-learning. Nah, disitulah peran dari pemerintah pemerintah desa kepada masyarakat dalam memberikan akses pendidikan. Jadi menurut saya itu bisa jadi solusi, jadi bukan jadi satu kendala lagi ya.